Bagaimana keadaan dunia pada saat ini? Karena kita ini sudah mengalami lockdown setahun, oke, setahun. Kalau Indonesia bulan Maret, April ya, begitu ya. Dunia sudah mengalami 1 tahun lockdown seperti ini. Jadi dunia itu berubah. Berubah sangat cepat sekali. Super cepat. Dan kita semua fokus kepada vaksin, COVID. Padahal dunia sudah berubah. Ya. Jadi kita melihat ke depan bagaimana nasib kita sebetulnya. Apakah kita masih eksis atau enggak? Atau apakah kita ini benar-benar bisa survive atau kita bisa memenangkan pertempuran-pertempuran ke depan. Sementara World Economic Forum sudah membuat satu strategic plan yang begitu luar biasa bagaimana dunia pada tahun 2030 yang akan datang. Oke. Sementara kita masih ngelihat vaksin, gimana kita menjadi orang yang beruntung karena kita nih nggak terpapar, atau yang kena COVID kita sembuh, masih hidup. Waduh, itu sangat-sangat tidak produktif hidup kita. Kita sudah banyak terbawa arus oleh berita-berita yang membuat kita takut, cemas, hopeless, tidak punya harapan. Wah, saya beberapa hari yang lalu saya mendengar wawancara daripada Desi Anwar kepada Pak Luhut. Saya bangga mendengar mendengar beliau memaparkan keadaan Indonesia tahun 2023 yang akan datang. Jadi Indonesia punya the bright future yang luar biasa. Kalau kita kehilangan momentum ini, maka negara-negara lain akan men-take over kesempatan ini. Contoh salah satunya adalah baterai, uranium, nikel, dan lain sebagainya. Itu yang terbaik itu ada di Indonesia. Nanti tahun 2023 itu mungkin bahan bakar itu udah nggak akan laku lagi. Semuanya pakai baterai. Nah, saya mau melihat begini. Perspektif kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sebagai pemimpin-pemimpin. Pemimpin itu berarti we are taking a lead. Kita masih memimpin. Bukan gamang. Bukan berarti kita nih malah burem gitu, nggak beri direction kepada orang. Nunggu nasib. Nah, kalau pemimpin begitu bagaimana dengan jemaat? Saya bukan berbicara ini bukan karena saya strong karakter, bukan. I fight myself. Saya setiap kali berbicara mengenai unlock the age, itu selalu ada serangan. Mungkin beberapa di antara Anda kaget ketika Zoom yang lalu, istri saya pingsan di depan saya, bengkak-bengkak kepalanya kayak mau mati. Saya nggak tahu mesti bicara sama siapa. Ya, saya call nggak mungkin di Zoom ini kepada seorang dokter di sini, nggak bisa. Saya hanya berdoa, saya tangking segala roh maut apapun itu, saya bergumul tuh di bawah di lantai. Dan akhirnya benar-benar back to normal. Itu bukan pingsan biasa. Something yang seperti the shadow of death. Itu bayang-bayang kematian itu sedang menguntit. Nah, jadi kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui
segala pengetahuan termasuk artificial intelligence, termasuk teknologi. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kita harus mengerti mengenai dimensi Tuhan. Kalau kita tahu mengenai 3 dimensi, apa itu 3 dimensi? 3D, gitu kan? Kita tahu kalau nonton juga ada 3D, 4D, dan sebagainya. 3D itu kita mengetahui mengenai tinggi, panjang, lebar, kedalaman, dimensi. Tapi 4D itu ada waktunya juga dan ketepatan. Tetapi kalau 5D itu apa? 5D itu merupakan ada 5 unsur tangible, itu kepuasan yang ekstremal gitu. Ada something yang nge-hit jiwa kita, roh kita. Lalu ada reliability, itu ketepatan waktu dan pelayanan yang terbaik dan excellent, ya. Lalu yang responsif, yang ketiga responsif, itu sesuai dengan harapan kita. Yang keempat assurance, kepastian akan harapan. Yang kelima, empathy. Empathy itu adalah mengetahui dan menolong sesuai kebutuhan. Dan inilah yang dinamakan iman di dalam kita. Bukankah iman di dalam kita lebih besar dari yang ada di dalam dunia ini? Iman kita mengalahkan dunia. Kenapa kita jadi keok sama dunia? Kenapa kita jadi manusia ketakutan? Nah, bahkan kita nggak punya visi karena kita nggak ngerti mengenai dimensi Tuhan yang ada pada kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, bukti ya yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. So we have to have faith untuk memenangkan dunia ini. Dan Tuhan menyuruh kita take dominion, artinya take dominion itu adalah menguasai, bukan dikuasai. Kita yang disebut orang Kristen, mau kemana sih? Setelah pandemi mau kemana? Setelah lockdown mau kemana? Apakah vaksin ini akan jadi jawaban buat kita semua? Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Coba kita lihat sekarang firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Apa yang dipikirkan oleh kita sekarang? Apa yang dipikirkan oleh kita sekarang? Apa yang kita terima dari WhatsApp group, apa yang kita terima berita-berita dari movie dan sebagainya, berita-berita apa yang kita lihat itu kan bisa jadi sampah-sampah di dalam roh kita. Nah, sebelum saya akan melihat memaparkan slide-slide ke depan, saya ingin supaya kita menonton satu movie di mana movie ini adalah movie di mana keadaan di Cina pada hari ini, bahwa mereka sudah arrange satu teknologi yang super luar biasa, dan kita lihat 10 tahun yang lalu, kita juga merasa bahwa Cina itu jauh ketinggalan. Cina itu kotor, jorok, ketinggalan, kampungan, tapi sebetulnya apa yang terjadi saat ini? Dia nyusul semua negara-negara di dunia. Termasuk Amerika terancam. Mari kita lihat, saksikan movie ini sebentar. Already in everyday life, the Chinese are ahead. Getting into the office, no worries. Facial recognition technology will let you through. Paying for purchases, will flash your phone and WeChat completes the transaction in seconds. As robots are being employed in a range of businesses, the Chinese economy goes from strength to strength. Voice command technology is being applied in motor vehicles as well. Yeah, right, definitely. So DualWise right now is already basically everywhere. It's on phones, it's on earphones, it's on speaker, it's also in car. Another world leader in new technology is Tiandi.
Their speciality is surveillance, with their video surveillance cameras now operating in more than 60 countries. Based in Tianjin in northern China, they employ more than 2,000 workers, 800 of them in research and development. Their range of surveillance cameras allows users to identify criminals and track car number plates. So in China, a criminal's walking along here, your camera can pick up his face and identify him. Yes, yes. And the cameras employed here are picking up every single face looking for a criminal. Yes. And the criminal's face will have been put into your database? Yes, we have the criminal. Usually, the police have the criminal photo in the database, so we can capture, the criminal face in the street. Like, for example, he's a criminal, and we capture the pictures. So there's his original image up there. Yes, and we compare his photo in the database, so we will find him. Okay. Nah, saya jelaskan sedikit ya, bagaimana sekarang teknologi sudah menguasai. Pertanyaan, apakah kita menguasai teknologi atau kita dikuasai teknologi? Ya, ini jelas sekali di dalam kitab Wahyu 13 itu berbicara mengenai teknologi artificial super intelligence, patung yang dapat berbicara. Itu berbicara mengenai robotik. Mungkin 10-20 tahun yang lalu opung kita kagak tahu urusan begini. Kakek-kakek kita, nenek kita enggak tahu apa yang kita sedang alami pada saat ini. Nah, bagaimana dengan kita? Coba tolong masuk ke slide-nya. The world today. Ya, bagaimana dunia pada saat ini? Tolong slide-nya. Oke, terus. Jadi apa kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 mulai dari ayat 1 sampai 8? Keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Ini tukang bully kan? Tidak dapat mengekang diri, garang, emosional kan? Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Kalau Anda ada di grup-grup yang hanya menebarkan fake stories, ya movie hoax dan sebagainya, left buruan. Jauhlah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai berbagai-bagai nafsu. Gimana sih caranya menyelundup? Gimana caranya kita ngintip orang, kelakuan orang, perilaku orang, kalau bukan karena teknologi? Mungkin kita berpikir, oh kita bukan orang yang gitu-gitu. Tapi itu bisa mendadak masuk ke dalam pikiran kita. Ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Oke, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka, lihat, akal itu berbicara mengenai intelijensia. Akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Saya melihat firman Tuhan itu begitu sangat relevan sampai ke hari ini. Cuman pembahasan aja yang rada-rada berbeda. Coba slide berikut. Bahaya laten after pandemi COVID daripada 19, sebetulnya bukan COVID-nya itu sendiri. Karena COVID ini akan berakhir. Oke lah ada virus varian-varian baru, B117, whatever. Tapi kita juga masih hidup, yang hidup masih hidup, yang udah meninggal ya udah meninggal misalkan gitu kan.
Karena yang meninggal selalu ada, itu juga kan. Nah, tetapi bahaya yang super luar biasa itu Tedros Adhanom sebagai sekjen daripada WHO, dia katakan ketika dari awal pandemik dia ngomong, pandemik kan berbahaya gini-gini. Setiap 5 menit kita mendengarkan berita mengenai corona. Dan update terus angka-angka. Sehingga membuat kita stres dan ketakutan. Tetapi beliau sendiri, Tedros Adhanom, sekarang ngomong juga, berbalik dengan keadaan yang awal. Dia katakan, sebaiknya sekarang kita melihat atau mendengarkan berita mengenai corona cukup 3 kali sehari. Dia katakan, kenapa? Karena bahaya yang lebih besar daripada COVID adalah yang disebut mental illness. Apa itu mental illness? Jiwanya sakit, terganggu. Dan sekarang dia katakan 1/3 penduduk bumi itu menderita mental illness. Bukan sakit jiwa, sakit kejiwaan. Jiwanya udah terganggu. Next slide. Jadi kita lihat bahaya latennya adalah dunia berfantasi. Jadi digital ini sebetulnya meninggalkan jejak dan sampah-sampah digital yang sulit dihapus. Makanya kenapa banyak di antara kita juga masih menebarkan hoax atau berita-berita yang udah kuno. Itu kan zaman dulu. Yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Itu karena sampahnya masih ada, sulit dihapus. Jadi sampah yang dibuang warganet ditemukan di mesin pencari Google dan jejaring situs yang lain masih nempel. Itu dia kata Davidowitz, dia katakan sebagai seorang internet data expert, dia katakan. Jadi sampah-sampah itu sulit sekali dihapus. Bayangkan berapa sampah yang ada di otak kita, berapa sampah yang ada di pikiran kita. Next slide. Efek daripada cyber lainnya adalah online disinhibition. Itu apa? Efek apa sebetulnya? Tidak ada kontrol lagi, tidak ada etika lagi. Cross the border. Jadi setiap orang bebas melakukan apapun. Pendeta khotbah apapun itu bisa dibully. Bisa jadi haters. Zaman dulu mana berani seperti itu. Tetapi sekarang itu sepertinya bebas. Orang mengecam anak-anak, mengecam orang tua memarahi, memaki, mengutuki anaknya. Baru-baru ini bagus Pak Edison dan Ponello, ya Michael Ponello di Manado, mereka bikin gerakan yaitu stop mencaci dan mengutuk, karena begitu banyak sebetulnya anak-anak muda yang punya perilaku mengutuk dan mereka pikir itu biasa-biasa. Bayangkan, mengutuk, dengan mengutuk kita akan dikutuk. Nah, jadi hal ini kita menjadi satu kebudayaan baru yang tanpa sadar kita sudah sulit lagi kembali kepada normal. Next slide. Ini hasil survei dari penetrasi pengguna internet tahun 2018 sebelum COVID, udah merahnya seperti begini. Umur 15 dan 19 yang paling tinggi merahnya. Oke. Apalagi sekarang sepertinya dari sudut waktu usernya pasti lebih bermultiplikasi. Nah, ini semua akan membentuk satu karakter yang baru. Terus, apa itu? Next slide. Itu fear of missing out. Apa itu? Arti daripada ketakutan ketinggalan akan berita. Next slide. Fear of missing out itu adalah orang yang takut tertinggal berita dan merasa ketinggalan. Atau orang tersebut cepat-cepat memforward semua berita yang belum tentu benar karena takut keburu orang lain yang ngeblas. Kita ingin jadi juara ngeblas. Ingin jadi pendahulu.
Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau berita itu tidak benar, misalkan berita itu pembunuhan, waktu itu ada pembunuhan di gini mengerikan. Oh, dibakar, dipenggal, itu di Papua. Padahal salah, itu di Afrika, bukan di Papua. Tapi berita itu sudah menakutkan beberapa orang, termasuk juga salah seorang keluarga saya. Ngeri banget ya ngelihat itu, ngeri banget. Itu salah, bukan di Papua. Salah, bukan di Papua. Itu dulu lagi peristiwanya di Afrika. Tetapi itu kan jadi memori. Memori sampah namanya. Nah, di New York Post, dia katakan kecanduan gadget yang sangat kronis sedang terjadi, di mana 1 dari 10 orang melirik gadgetnya setiap 4 menit sekali. Dan 7 miliar penduduk sekarang mengakses internet. Bayangkan, kalau kita tidak mengakses internet, kita adalah disebut orang yang ketinggalan. 4 miliar berhubungan secara online. Di Amerika pada saat ini 97% anak-anak dan remaja bermain game sepanjang 4-5 jam sehari. Dan nggak bisa di-stop. Bisa emosi kalau di-stop. Di Korea Selatan, 10% remaja terjerat pecandu internet dan sulit untuk menjalankan hari-hari seperti remaja normal. Lalu di Cina, 13,7% remaja kecanduan games. Dan di Indonesia, bagaimana dengan Indonesia? Kurang lebih 15% remaja pemuda-pemudi terperangkap dalam jebakan online games. Next slide. 1 dari 3 orang di USA mendapat jodohnya itu dari dunia online. Nah, di sini dikatakan kenikmatan itu melalui online, apa yang kita tonton itu akan menimbulkan efek euforia, di mana rasa senang yang berlebihan yang merangsang pelepasan dopamin melalui getaran listrik ke otak kita. Di mana dopamin ini adalah bahan kimia organik yang dilepaskan otak untuk membantu manusia mengatur respons, aktivitas motorik, dan emosional kita. Bapak Ibu, ini jangan dianggap seperti pengetahuan atau mungkin informasi. Tapi ini sebetulnya bom waktu. Ini dianggapnya enteng. Tapi ini super serius sekali. Next slide. Kontrol diri dan kepada anak-anak mengenai cyber. Ini sebetulnya merusak keharmonisan suasana, hubungan, rasa sensitif yang berlebihan, ingin membalas dan amarah. Jadi sebetulnya maksudnya judul ini adalah kita bagaimana untuk bisa mengontrol diri kita dan mengontrol anak-anak kita dengan satu sistem yang penuh kasih. Kita bisa mengajarkan mereka mengenai cyber ini. Next slide. Ini ada namanya inhibition control. Apa itu? Itu tercermin dalam 3 tingkatan. Yang pertama, motor level itu bisa menjadi manusia yang hiperaktif. Sekarang nggak tahu kenapa begitu banyak anak hiperaktif. Itu karena dikondisikan oleh satu situasi, dikondisikan oleh bagaimana mengajarkan anak-anak ini tidak lagi dengan human touch, eye contact, mata dengan mata, tidak. Tapi emosi. Karena situasi virtual seperti ini, sehingga ini membuat stres para orang tua dan juga orang yang membimbingnya. Guru-guru juga rada ketinggalan untuk mengajar murid-murid karena nggak mengerti soal virtual, soal teknologi ini kurang mendalami. Yang kedua, attentional level itu mudah terdistraksi dan sulit fokus. Tidak bisa fokus. Saya nggak kebayang loh, kalau ini terjadi,
maka dengerin khotbah 15 menit aja kagak mungkin nih. Mereka nggak akan sabar mendengarkan firman Tuhan. Khotbah. Terus yang ketiga, ini lebih parah lagi, behavioral level itu tingkatan impulsif dan reaktif. Dan emosionalnya berlebihan. Bukankah ini sakit kejiwaan? Next slide. Jadi ini kita sedang menuju satu perubahan dunia yang disebut menormalisasi yang dulu tidak normal. Yang dulu tidak normal menjadi normal. Kalau Bapak Ibu sekarang pergi misalkan ke Amerika atau ke Thailand, jangan kaget. Apalagi nanti kalau kita tur bebas lockdown, Anda semua akan kaget. Ke WC pun sekarang udah nggak ada tulisan gents and ladies. Udah dicabut. Untuk laki dan perempuan. Udah dicabut. Nah, next slide. Normalisasi yang dulu tidak normal itu, di mana dipengaruhi oleh gaya hidup yang tergantung oleh teknologi. Sekarang pertanyaannya, teknologi berdosa atau enggak? Loh, kata saya kalau kita tidak pakai teknologi, kita nih orang kampungan, kuno, tertinggal. Sama dengan kita. Kita nih pakai teknologi. Tetapi bagaimana mempergunakan teknologi ini secara baik, bijak, benar. Dan untuk manfaat apa? Untuk menumbuh kembangkan hidup kita dan anak-anak kita. Dan keluarga kita. Next. Cybercrime. Apa itu cybercrime? Kejahatan melalui cyber. Ini ngerinya luar biasa. Dulu mereka bersembunyi, hidden. Tetapi sekarang mulai bermunculan. Makanya beberapa di antara anggota dari teman-teman kita di My Home Indonesia juga handphonenya terkena hack. Ada orang minjem uang gini dan sebagainya, nomornya udah diambil sama orang dan sebagainya. Itu kita jadi korban. Hati-hati juga dengan ATM, jangan sembarangan. Kita mesti gonta-ganti PIN number juga nih sekarang. Ya. Itu orang bisa mengcopy data Anda semua dengan mudah, dengan sangat-sangat mudah. Next slide. Cyber psikologi itu cyber psikologi secara psikologi ini kita akan mengalami sesuatu yang secara psikologi ini jadi mengalami gangguan. Contohnya, kita jadi curigaan. Jangan-jangan ya kita ini kok mengirim berita tapi kok nggak ada nge-like? Kok nggak ada yang respon? Salah nggak? Wah, itu bisa jadi pikiran loh. Dan bahkan bisa membuat kita ini nggak bisa tidur gara-gara itu doang. Atau salah ngetik. Atau mungkin salah asumsi. Itu bisa membuat tersinggung. Nah, jadi hati-hati dengan hal ini. Lalu terus. Next. Cyber stalking. Hati-hati. Ini ada penguntit. Menguntit dan mengintip perilaku orang lain. Jadi didudukan menjadi orang yang seperti dia. Mencari jodoh sekarang 1 dari 3 pasangan di Amerika cari jodoh melalui online. Apalagi Facebook. Dan itu udah kejadian. Banyak keponakan-keponakan saya juga dapat jodohnya dari Facebook. Ya, ada yang memang sebagian jadi benar, sebagian malah udah cerai dulu. Udah cerai lagi tuh katanya. Gua pesennya BMW, kenapa datangnya truk tronton gitu kan. Nah, itu karena semua kamuflase. Semua kamuflase di itu tuh. Kita juga bisa memoles muka kita, bisa jadi muda 30 tahun. Nah, meniru-niru. Bahkan mengidolakan
Yang lebih serem lagi, menggilai seseorang. Mengilahi, mengidolkan. Kata idol tuh kayaknya udah biasa. Indonesian Idol, American Idol. Itu sebetulnya itu project daripada Illuminati juga. Supaya kita nggak mengidolakan Tuhan lagi. Cyber, next terus. Cyberbullying. Berapa banyak korban yang dibully di medsos ini? Dan berapa banyak penguasa, bahkan tokoh-tokoh yang jatuh karena ini? Ini bukan soal bully, tapi juga ada the truth. Misalkan ada satu contoh hamba Tuhan yang super terkenal, yang kelas dunia, sekarang udah meninggal, tapi wow, bermunculan kasus, ini kasus. Nah, orangnya udah meninggal, gimana provennya? Bener enggaknya kan nggak tahu juga. Apakah orang itu pengen terkenal atau orang itu dibayar? We don't know. Karena sekarang banyak orang-orang dibayar untuk politik, dibayar untuk menimbulkan isu. Kalau followernya banyak atau isunya itu didengarkan oleh banyak orang, dia akan dapat duit. Indonesia sekarang menjadi negara dengan kasus cyberbullying terbesar nomor 1 di dunia. Jangan kita, Pak Jokowi aja dibully. Nah, next. Terus ada cyber romance. Cyber romance itu apa? Jadi romantic by virtual. Cyber sex ya, by virtual dan lain sebagainya. Ini perdagangan yang paling marak pada saat ini. Ini komoditi yang paling laku pada saat ini. Next slide. Cyber baby. Ngaku aja cucu kita juga semua dikasih begini kan. 25% usia 3-4 tahun sudah go online. Dan mereka sudah memegang tablet. Dan tablet itu gadget itu ada namanya hypnomagnetic. Hypnomagnetic. Magnet itu kan tahu. Magnet yang menyedot. Hypno itu hipnotis. Saya melihatnya ngeri banget, itu segi kesehatan ke depan. Salah satu adalah mengenai mata. Akan berapa miliar orang yang menderita sakit mata ke depan. Nggak lama lagi nih. Karena orang edik. Nggak bisa di stop. Nah, anak-anak sekarang kurang kontak mata. Bukankah menasehati itu dengan kontak mata kan kepada orang-orang, kepada anak-anak kita. Tapi sekarang lihat di YouTube, belajar gini-gini. Mereka lebih banyak belajar dari YouTube daripada ke kita. Next slide. Cyber parenting. Jadi anak-anak itu sekarang kurang belayang, gak ada pijatan, sentuhan, sayang, pelukan, ciuman, tatap mata sebagai tanda cinta. Jadi generasi milenial akan banyak kehilangan respek kepada orang tua. Di Thailand, negara yang notabene mereka adalah negara kerajaan ya sebetulnya. Dia katakan mengkampanyekan dari sejak 4 tahun yang lalu, teknologi will never replace love. Jadi teknologi itu tidak bisa menggantikan cinta, menggantikan kasih. Next slide. Jadi teknologi will never replace love. Terus, next slide. Era ke depan. Apa sih? Perilaku manusia jadi berubah.
Di Instagram aslinya seperti ini, realitanya bisa berubah. Karena orang bisa merubah suatu penampakan atau picture-nya yang dirubah. Mengkamuflase segala situasi. Jadi manusia merasa eksistensinya itu ada di media sosial. Saya baru tahu bahwa sekarang bagaimana di Embassy Amerika. Mereka memberikan visa. Saya terakhir saya memperbarui visa Amerika saya. Dia katakan nggak perlu itu surat account bank saya. Biasa kan 3 bulan kan mereka minta fotokopi 3 bulan rekening saya kan, tabungan saya gitu. Banyak pemalsuan. Tetapi mereka ngelihat kita tuh di mana? Di Facebook, IG, ada nggak nama itu? Perilakunya seperti apa? Nah, jadi kita lihat manusia sekarang mengkamuflase juga kehidupannya dengan mereplace keadaan yang ada. Jadi manusia itu sebetulnya udah pakai kedok banyakan. Jadi di media sosial itu berjalan terpisah dan terlepas dari kehidupan yang sebenarnya. Shifting yang tidak diikuti dengan pembangunan karakter akan berdampak besar bagi masa depan manusia itu sendiri. Jadi hidup dalam kebohongan akan menjadi lifestyle. Bayangkan orang lagi sedih-sedih, begitu ada orang yang foto Instagram langsung senyum. Terus udah gitu nangis lagi, dia lagi sedih. Nah, next slide. Jadi lain dikata, beda di dunia maya. Yang ditampilkan bukan sebenarnya. Jadi orang berusaha untuk berkamuflase, apalagi kita kan orang-orang Kristen juga udah mulai berTikTok lah dan lain sebagainya dengan cara-cara dunia untuk meng-attract orang supaya nonton kita kan sebetulnya tujuannya untuk bukan deliver message tapi mengatraksi orang supaya nonton kita. Nah, orang berkamuflase untuk menampilkan dirinya secara berbeda. Next. Kita lihat powerful big data dalam penggiringan opini. Jadi publik ini akan dipakai untuk perhitungan politik. Nah, nanti saya ada satu lagi, Ki, ada satu slide saya kirim ke WAU ya. Itu bagaimana penggiringan ini ngeri sekali bahwa bukan kamuflase maksudnya penggiringan yang dilakukan oleh Illuminati atau yang disebut One World Order karena buat mereka ini rush hour ya, itu adalah menjebak kita untuk ngegiring supaya kita ini masuk ke dalamnya dan tidak bisa mundur kembali. Coba next slide. Nah, kita lihat tahun 1980. Data itu kan disimpan dalam data centers kan, seperti ini yang sebelah kiri. Data dan perhitungan itu tersentralisasi. Lalu fokusnya bisnis, namun karena tak ada yang bisa menanganinya dan data menjadi sia-sia. Dulu kita bangga punya buku seabregan berapa lemari, sekarang waduh, siapa yang mau baca buku itu? Sekarang orang butuh apa tinggal instan aja cari di Google, butuh berita apa. Nah, antara tahun 1980 sampai 2000 kalau kita lihat yang di tengah, data dan perhitungan itu mulai terdistribusi melalui komputer. Data center memperluas peran pengelolaan data dan terjadi ekspansi cepat dalam teknologi hiburan. Yang sekarang tahun 2000 saat ini apalagi 2020 setelahnya itu disebut Internet of Things, segala sesuatu by internet. Nah, data center mulai disimpan dalam cloud. Nah, perhitungan terus didistribusikan dan mulai dikontrakan dan melebur pada data publik. Jadi data Anda tuh Anda mau
lihat saya, tinggal search nama saya ada di mana-mana itu. Udah mudah sekali. Mau hidden apa, kita udah nggak bisa ngumpet lagi. Kita nih udah nggak bisa ngumpet. Karena semua data sudah terkoleksi. Next slide. Nah, ada tren baru ke depan. Nanti coba Oki, saya udah kirim itu gambar itu nanti ke slide sebelum ini ya, kalau bisa ditayangin dulu. Nah, ini kita lihat, ini ada satu pingan yang luar biasa tanpa sadar. Kita seperti sedang masuk di dalam satu eskalator. Kalau kita lihat kalau di airport itu adalah ada apa tuh lantai yang berjalan itu kan eskalator lah, eskalator itu mempercepat jalan kita gitu kan. Itu kita coba kalau berpuluh-puluh orang, beratus orang begitu keluar dari pesawat langsung digiring seperti ini. Emang Anda mau balik lagi dan mau nabrak lagi orang lagi yang di belakang Anda, dan ini sedang digiring masuk ke sana. Dengan pandemik, situasi pandemik, orang gamang, rentan. Kenapa? Cemas, ketakutan, dan itu yang dipakai. Sehingga kita nih digiring oleh suatu opini menuju satu titik menghancurkan diri sendiri. Bagi saya, situasi pandemik saat ini, yes, kita mesti pakai masker nih. Saya juga pakai. Kalau keluar, saya mesti pakai. Tapi buru-buru, saya mesti pulang ke rumah supaya saya bisa lepas masker ini. Kenapa? Bayangkan. Ini melindungi, oke, fine. Tapi bukankah dengan hidup kita mengisap O2, membuang CO2? Pakai masker kita membuang CO2 dan kita mengisap CO2 lagi. Sadar nggak sih? Makanya banyak yang jatuh, koleng, pusing, vertigo lah, lambung lah, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita kurang mengisap O2, udara segar. Dan udara segar ini akan membuat pertumbuhan sel-sel baru akan semakin cepat. Apakah salah? Enggak. Saya tetap berpegang kepada taat kepada aturan, enggak melanggar aturan. Tetapi we have to control ourselves. Menjaga hidup kita. Oke, sekarang kembali lagi ke slide. Jadi, kita digiring dalam satu situasi yang bagaimana sebetulnya kita lihat celah-celah ke depan. Dunia akan seperti apa ke depan trennya, dan kita ada di dunia yang seperti apa sekarang. Dan apa peluang dan kesempatan kita. Ini akan ada tren baru dan ini sudah tren. Shifting dari mega cities ke desa-desa. Akan ada orang-orang kota yang disebut urban, tinggal di kota besar, dan mereka pengen ke gunung-gunung, ke desa-desa. Mereka akan berlomba membuat tempat primadona di luar kota. Jadi ini misi kita juga salah satunya adalah membuat kampung. Kalau kampung itu adalah di kota besar ya, tempat kumuh kita jadikan tempat kampung wisata. Tetapi kalau desa itu di luar kota. Jadi kita lihat di sini berlomba, mereka akan membuat tempat primadona di luar kota, di mana masyarakat urban itu masyarakat kota akan mencari tempat favorit untuk keluarga. Jadi untuk family gathering. Lalu
nanti kita lihat hotel-hotel itu trennya akan berubah. Di mana camping ground, pemandangan yang cantik dengan polesan-polesan natural itu akan menghit. Dan saya perkirakan mulai tahun depan akan hit. Oke. Next. Kemana sekarang manusia bergerak? Dari factory outlet, belanja-belanja ini dan itu. Sekarang mereka pergi jadi wisata keluarga. Bentar lagi tuh. Kalau dulu kan ingin beli baju ini, ngetren gini. Sekarang mereka akan robah baju digunting, jadi serabutan, jadi apa, itu jadi bahan yang unik. Jadi ada tangan dipotong, jadi buntung tangannya, nah gitu kan. Dan sebagainya. Dan mereka katakan ini akan menjadi sesuatu tren. Tren baru. Jadi orang akan berlomba untuk membuat uniquely, sesuatu yang unik-unik gitu. Next slide. World Economic Forum di Davos pada bulan Juni tahun 2020 yang lalu, ini para globalis mengatakan akan ada memprediksikan 5 juta jenis pekerjaan hilang pasca pandemi. Coba kita lihat. Saya kalau ke mall, keluar mall, tukang parkir udah nggak ada. Tukang-tukang apa udah nggak ada lagi. Iya juga ya. Jadi semua serba mandiri. Saya pernah 2 kali tuh saya pergi ke pompa bensin. Loh, kok nggak ada orangnya? Saya pikir ini gimana sih, saya mau beli bensin nggak ada orang. Pak, di sini self-service. Bapak gesek sendiri. Makanya bayangin kalau kita nggak pinter soal begitu. Kita nggak punya bensin. Kita nggak bisa beli apa-apa. Itu ngegesek sendiri 200.000. Udah gitu Anda ambil sendiri itunya lalu masukin sendiri. Di Amerika. Ada nggak yang beli tiket atau voucher hotel ke travel? Nggak ada. You do it yourself. Kau lakukan sendiri. Tapi sekarang udah pada pinter ke Traveloka, ya Agoda, dan sebagainya. Nah, tahun 2030 mereka katakan 2,3 miliar manusia kehilangan pekerjaan. Jadi megacities itu, kota-kota besar, akan jadi komunitas yang miskinnya akan meningkat tajam. Tapi di desa-desa akan banyak peluang kerja dan kreativitas akan muncul di situ. Urban supplier namanya, mensupply ke kota-kota. Next. Banyak gagal paham dalam disrupsi era disrupsi. Jadi disrupsi itu adalah sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, oke? Tatanan dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Saya harap setiap orang harus belajar dalam hal ini. Kudu mengerti, nggak boleh. Susah, nggak ngerti, yang gini-gini. Nggak boleh ngomong gitu sekarang. Sekarang tuh mesti maksa diri dalam pengistilahan yang baru. Itu tuh apa? Harus mengerti. Jangan escape, jangan lari kalau nggak tahu tuh. Kita mesti jadi tahu. Nah, di sini dikatakan, akibatnya pemain yang masih menggunakan cara sistem lama akan bersaing. Nah, hal ini juga sejalan dengan ini apa tuh? Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang mengartikan disrupsi itu adalah sebuah hal yang tercabut dari akarnya. Jadi something is new, very new. Jadi dunia ini sedang menghadapi satu yang baru. Jadi jangan sok bener sendiri, sok pinter sendiri. Kamu nggak tahu, aku udah pengalaman asam garam. Tuh nggak ada tuh bahasa begitu sekarang. Ada, semua mesti belajar. Nah, terus next slide. Nah, 2/3 penduduk bumi ini telah
terkoneksi oleh teknologi. Kita disebut era Mo. Apa tuh Mo? Ini kekuatan mobilisasi bisa dipakai sebagai senjata dalam era mega kompetisi. Oh, itu dunia. Enggak, pelayanan juga jadi kompetisi sekarang tuh. Jadi seperti ingin memenangkan pertarungan. Jangan sampai nanti gereja jadi kayak piranha makan temannya sendiri nantinya. Ke depan. Kenapa? Karena kompetisi yang tanpa tembok. Semua cross the border. Nanti di mana mega kompetisi ini yang akan saling menjatuhkan dan menghabisi kekuatan lawan. Ini kiamat bagi orang yang tidak bisa berkolaborasi atau dia sendiri jagoannya. Penokohan udah nggak bisa. Next. Jadi, gimana ciri-ciri kepemimpinan masa depan? Di dalam era transparansi, kolaboratif, itu berkolaborasi bersama-sama, Internet of Things, dan era mobilisasi. Pertama, integritas. Sekarang zaman transparansi, orang dikutak-kutik, apapun dikutak-kutik. Ngomong apa, pakai pernah WA apa, pernah ngeblas apa, semua ada rekam jejaknya. Yang kedua, cakap. Yang ketiga, punya otoritas. Maksudnya gimana? Kalau nggak ada otoritas, gimana mau jadi pemimpin? Nah, otoritas ini harus dibuktikan dengan pengaruh di mana dia itu jadi pemimpin sejati ketika orang butuh, dia jadi jawaban. Oke? Orang butuh, dia jadi jawaban. Tapi banyak sekarang para pemimpin langsung ngomong, ya Tuhan Maha Tahu. Tenanglah nak, Tuhan pasti tolong. Nah, itu mah ngomong gampang. Karena orang tuh butuh pemimpin. Pemimpin ngomong apa dan para pengikut itu ingin mengetahui, what are you doing, sir? Ma'am? Nah, lalu ini masalah leadership ini, dia harus strategis. Strategis itu apa? Strategik. Karena sekarang zaman yang disebut ketidakmenentuan, ketidakpastian, complexity, kompleks sekali permasalahan. Jadi ketika jalur ini nggak bisa, jalur itu nggak bisa, maka kita menjadi the strategic man of God. Kita punya satu pintu yang bisa kita lalui. Lalu, menjadi seorang leader di dalam masa kini sekarang harus menjadi goal setter. Saya tadi barusan ketemu dengan para pemimpin di Jakarta, terus barusan Zoom dengan para pemimpin muda dan juga inovatif dan para pengusaha dari Purwokerto. Dan saya katakan, oke, dari perjumpaan, apa goal setting kita? Karena ternyata kita di lockdown seperti ini semakin sibuk. Waduh, Zoom dari pagi sampai malam, jadi kita jadi Mr. Zombie semua nih kita. Karena apa-apa kita bikin Zoom. Tahu nggak peningkatan Zoom itu 15.000 kali sejak pandemi ini. Nah, inovatif. Apa itu maksudnya inovatif? Dia harus memiliki inovasi-inovasi. Bagaimana caranya kita bisa memiliki inovasi dari Tuhan? Bukankah Tuhan kita maha kreatif? Dan Holy Spirit itu adalah roh yang kreatif. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus bisa memiliki kreativitas. Saya kemarin berapa hari yang lalu doa keliling di Bekasi. Bekasi katanya kota patriot. Mana cirinya? Oh, itu ada itu apa? Bambu runcing. Oh, bambu runcing itu patriot. Terus udah gitu, saya lihat kotanya ya rada amburadul, ya. Udah gitu kotor. Terus saya melihat taman, di sana Taman Duta Harapan.
Namanya keren banget, Duta Harapan. Itu ambasador tuh. Duta yang membawa harapan. Tapi tamannya minta ampun. Danaunya, waduh, kata saya, yuk kita adopsi. Udah, kita berdoa sambil bekerja dan kita adopsi. Mana preman-premannya, kita akan deketin satu-satu dan kita beri kehidupan kita plan nih. Saya mimpi, mudah-mudahan bulan-bulan depan udah mulai terlaksana gitu kan. Nah, kita bikin playground di situ, kita bikin jogging track di situ, kita bikin juga pelataran-pelataran untuk keluarga berkumpul. Jadi, itu bisa Duta Harapan untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk para UMKM dan sebagainya. Nah, ini diterima baik dengan para pemimpin dan teman-teman saya di Bekasi. Oke, let's do again. Doa keliling. Mau doa keliling sampai Maranatha. Udah gitu kota berubah. Kita nih harus jadi agen perubahan. Kita nih harus berinovasi. Berinovasi. Kita di rumah aja bisa geser-geser kursi. Bosen. Gua lihat gini, bosen kursi di situ tuh. Pindah ke situ. Bisa gitu. Itu namanya inovasi. Nah, next slide. Jadi sifat-sifat kepemimpinan di masa depan itu adalah hati yang berbelas kasihan. Bukan logik. Lah, itu mah gitu aja, kita gini. Itu ngomong tuh gampang. Tapi apakah dia punya hati yang berbelas kasihan? Gara-gara kita ngobrol di kafe beberapa hari yang lalu. Aduh, hamba Tuhan semakin terpuruk. Aduh, gini mereka juga untuk hidup susah. Oke, bukan aduh terus kita doain. What can we do together? Saya mikir. Berapa malam saya mikir, Tuhan, apa yang harus lakukan? Oke, siapa yang mau bantu adopsi dan mulai dari saya dulu, kata saya. Kita adopsi yang di pedalaman. Ada berita-berita yang di pedalaman, gini. Ternyata menyedihkan sekali. Mereka tuh ke gereja bisa 3 jam, jalan kaki, ada yang 3 hari, ada gereja yang tidak punya gembala, nggak pernah dikunjungi gembalanya. Aduh, itu mengenaskan sekali. Jadi kita nih bisa membantu dengan cara yang belas kasihan tuh menarik hati Tuhan. Belas kasihan tuh menarik tangan Tuhan. Kata saya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan lagi? Udah My Home lah, udah Lumung Yusuf lah, udah jaringan doa lah, udah di otak saya tuh banyak banget ministry gitu kan. Tapi Tuhan katakan, agape. Agape itu kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat. Jadi saya katakan, aduh Tuhan, aku ingin dengan teman-temanku yang luar biasa ini, oke kita bikin agape care. Kita start dari 100. Hamba Tuhan, siapa yang 100 yang perlu ditolong? Siapa yang 100 yang mau menolong? Sekarang hari ini udah ada 50 lebih. Anda yang mau mendengar, boleh. Anda mau bersama dengan kami, boleh. Enggak jadi masalah. Tetapi apakah Anda punya belas kasihan? Enggak perlu harus ke kita terus. Enggak perlu. Bukan kasihan loh. Belas kasihan tuh beda dengan kasihan. Nah yang kedua, teachable. Teachable. Teachable itu apa? Mau belajar. Jangan gue udah tahu makan asam garam, gue tuh udah didikan gini-gini. Gue didikan Belanda, jailah didikan Belanda lagi dibanggain lagi. Nah, enggak, kita nih harus era disrupsi ini harus belajar ulang. Jadi tidak merasa unggul. Lalu yang ketiga, dia harus jadi harmonisator. Harmonisator itu apa? Menghubungkan satu dengan yang lain. Yang keempat, jadi fasilitator. Tadi Pak Budiono bagus, dia ingin jadi fasilitator, dia katakan ingin jadi katalis menghubung-hubungkan. Pokoknya ada hamba Tuhan ke Pekalongan, aku akan terima dengan baik. Padahal dia pengusaha kan, tapi dia bekerjanya hanya jadi pembantu hamba Tuhan. Coba bayangin, ini luar biasa. Nah, tidak ingin menguasai, tapi menjadi pelayan. Yang kelima adalah dia seorang visioner. Visioner itu maksudnya menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya. Saya coba menguji hati saya bagaimana di hadapan Tuhan. Karena saya ini kok dapat itu satu ayat firman Tuhan ketika satu perempuan berzina ketahuan. Dan orang-orang Farisi dan para imam datang ke Yesus di bait Allah membawa perempuan itu dan dikatakan dia kedapatan berzina.
Yesus ditanya seperti ini karena kalau bilang rajam, nggak ada kasih. Tapi menggenapi hukum Musa. Tapi kalau tidak, maka Yesus pun akan dirajam. Apa yang Yesus lakukan? Dia merunduk ke bawah. Dia katakan, barang siapa yang tidak berdosa, lemparkan batu pertama kepada perempuan ini. Karena Yesus tahu, ini perempuan ini kedapatan dijebak atau siapa? Siapa yang menemukan perempuan ini? Dalam keadaan apa? Jangan-jangan mereka juga yang berbuat sesuatu ke perempuan ini. Dunia virtual itu ternyata banyak membuat kita megang batu. Melemparkan batu ke orang-orang. Yesus merunduk, nulis di tanah. Tuhan merunduk ke kita. Ketika mereka semua melemparkan batu, meninggalkan satu persatu, melepaskan batu itu, Yesus berkata, di mana mereka? Enggak ada satu pun. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan sampai ada batu di tangan kita. Bisa menilai orang lain. Tapi di hadapan Tuhan, kita sebetulnya tidak ada kasih agape. Yesus merunduk ke perempuan penjina. Bayangkan Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan yang maha kasih. Saya waktu itu merenungkan ayat ini sambil terharu. Tuhan, siapa aku? Aku bebas dari lembah corona, the shadow of death, masih hidup. Dan Kau masih memakai aku. Siapa aku ini? Dan siapa Anda semua? Mari. Sifat kepemimpinan Yesus harus ada pada kita. Apa? Next slide, prioritas terakhir. Prioritas daripada kepemimpinan amanat agung. Selamatkan jiwa. Tapi Bapak Pendeta, Anda tidak mengerti ini sedang lockdown. Kita tidak bisa kemana-mana. Apakah Injil bisa dibelenggu? Di kitab Kisah Rasul, 2 rasul di penjara. Bisa di-unlock. Dan kedapatan mereka sedang menginjil di bait Allah. Injil tidak pernah terbelenggu. Dan kita harus menjadi seorang akselerator, mempercepat proses. Jesus is coming soon. Dan kita harus jadi role model. Kita bukan sekedar jadi penasehat, harus gini, kudu gini, firman Tuhan berkata begini-begini. Tapi apakah kita jadi role model untuk orang lain? Kolaborator itu apa? Mengkolaborasikan satu dan yang lain. Karena kita nggak bisa maha hadir. Kita ini merajut jala yang koyak.
Saya dapat berita tadi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman semua. Saya mau ke Mesir. Dan satu orang katakan, Pak, yang di Mesir ini dia punya network setimur tengah. Wow, nanti kita bisa ke negara-negara itu dan dia mengharapkan supaya ada networking satu dan yang lain. Bayangkan, era seperti ini. Kita bisa berkolaborasi dengan Timur Tengah secara cepat, mudah, murah. Lalu membangun komunitas kerajaan Allah. Jadi kita harus mengerti soal platform. Nantilah dalam sesi-sesi berikut apa itu platform. Jadi product base itu harus berubah menjadi platform. Kayak misalkan contoh iPhone. Anda pikir iPhone itu hanya sebuah phone, gadget? Bukan. Kita bergantung sama ini seluruh kehidupan. Gojek ada di sini. Saya M-Banking saya ada di sini. Coba saya ketinggalan ini, saya nggak bisa bayar apa-apa, nggak bisa hidup saya ini. Jadi platform. Tadi kenapa saya punya beban untuk membuat desa wisata, kampung wisata? Karena itu ekosistem yang baru. Orang bisa hidup dari situ. Dan orang bisa berjualan di situ, dan orang bisa bersekolah di situ, dan orang-orang bisa benar-benar mendapatkan benefit dan bahkan hidup. Zaman antikris kita bahas banyak, tapi apa sebetulnya strategi ilahi? Kita banyak mengetahui strategi-strategi setan kayak seperti Goliat seperti itu. Saya yakinkan kepada Anda, setan nggak tahu strategi Tuhan yang ada dalam diri kita. Goliat nggak tahu strategi Tuhan di dalam Daud. Daud pakai batu licin pertama. Karena di luar nalar bagi mereka. Bagi Goliat itu nggak ada tuh perang pakai batu licin. Ora ono teu aya. Tahu nggak di dalam diri Anda ada strategi Tuhan? Strategi Tuhan. Strategi Tuhan. Saya hanya berdoa setiap kita akan dipakai Tuhan dan bersiap untuk memasuki satu era yang baru di mana pintu yang selama ini terbuka tertutup sudah terbuka. Saya dapatnya unlock the nations today. Biarkan saya pergi dulu sendiri, gak jadi masalah, saya buka jalur. Tahu nggak, di satu negara yang selama ini tertutup, saya pikir nggak ada teman kita tubuh Kristus di sana, ternyata banyak. Dan mereka katakan, there is only one room empty today. Hanya satu kamar yang masih kosong sampai hari ini. Dan kamar itu namanya Indonesia. Wow, saya katakan, kita akan ke sana. Kita akan berangkat ke sana. Tidak lama lagi.